dunia yang penuh cobaan hidup ini, kami yakin Tuhan selalu membimbing kami. Saat dunia membuat kami jatuh, saat dunia membuat kami tak tahu kemana arah jalan hidup ini, Tuhanlah penuntun arah hidup kami saat ini. Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, yang tetap setia bergabung bersama channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini saudaraku, dengan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita beri diri kita beri waktu kita untuk bersekutu, bersatu teduh bersama Tuhan. Agar senantiasa harapan kita kepada Tuhan, lawatan yang begitu luar biasa, mengizinkan hidup kita untuk dapat selalu tekun berdoa kepadanya. Saudaraku, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, agar ketika kami menyampaikan firman ini menjadi sebuah kebenaran di dalam hidup kita, atas pertolongan Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat segala pertolongan dan kuasa Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, rasa syukur yang kami panjatkan kepadamu. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, Kau selalu menjadi pengajar dan mengajar hidup kami. Agar realita kehidupan yang kami jalani dalam proses pembelajaran, kami juga bisa menjadi pengajar bagi orang lain. Senantiasa kami dijadikan sebagai anak-anak-Mu yang selalu diproses, dan proses itu menjadikan kami lebih bermakna dan lebih berarti bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari kitab Mazmur 143 ayat yang kedua, kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Demikian firman ini kami bacakan kepada kita. Shalom, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Besar harapan kita kepada Tuhan, bagaimanapun situasi kehidupan saudara, pada saat ini dan selama-lamanya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia ada bersama kita, Dia selalu menopang hidup kita. Dengan iman kita kepada Tuhan, kita selalu diajar untuk setia datang kepadanya. Setia selalu di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudaraku, melalui firman Tuhan yang saya bacakan pada pagi hari ini, besar harapan kita kepada Tuhan agar kita senantiasa pribadi lepas pribadi. Semua keluarga kita, semua jemaat Tuhan akan dipulihkan dan diperbaiki hidupnya semakin baik lagi di mata Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saudaraku, satu hal kita melihat doa Daud. Bagaimana doa yang disampaikan kepada Daud dengan pemahaman yang benar. Daud memahami apa yang dia utarakan melalui doanya kepada Tuhan. Tuhan selalu mau mendengarkan keluh kesah daripada perjalanan kehidupan Daud. Ketika kita merasa dan paham betul apa yang kita utarakan kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar. Berarti kita selalu rindu untuk bersekutu, berdoa kepadanya. Sebab pendengar yang sejati adalah hanya Tuhan bagi hidup kita. Ketika Dia mendengar dan melihat apa yang terjadi bagi kehidupan kita, iman kita mengatakan dalam diri kita, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menuntun hidup kita. Saudaraku, pada saat ini, ketika Daud berdoa kepada Tuhan, situasi yang begitu sulit yang dihadapi, situasi yang sangat genting sedang dia alami dalam hidupnya. Tapi bagaimanapun beratnya situasi yang menghimpit dia tidak lupa akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Dia paham betul bagaimana kemahakuasaan Tuhan itu bekerja dalam dirinya. Sehingga melalui doa dia meminta kepada Tuhan. Dia menyatakan kehebatan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan Daud sendiri selalu mengevaluasi hidupnya. Karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang dia terima bagi hidupnya. Bagaimana dengan manusia? Manusia yang selalu melakukan tindakan kejahatan.
Manusia yang selalu tidak melakukan perkara yang baik di mata Tuhan. Oleh karena itu di dalam doanya, dia mengatakan kepada Tuhan, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ya Tuhan. Karena dia tahu, dia tidak layak sebenarnya meminta kepada Tuhan. Dia tidak layak dan bahkan dia sadar sebagai manusia yang memiliki dosa dan kekurangan di mata Tuhan. Begitu banyak pelanggaran dan mungkin di dalam hati Daud menyatakan, apa yang kuminta kepada Tuhan sebenarnya aku tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Tapi dalam doa Daud yang menjadi renungan kita di pagi hari ini adalah, walaupun setiap orang tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, tapi kebenaran Tuhan itu mutlak menjadi sebuah kebenaran yang selalu kita doakan kepada Tuhan atas kehidupan kita. Dan selalu kita minta kepada Tuhan agar di dalam doa kita meminta yang benar kepada Tuhan dalam doa yang benar. Saudaraku, pada pagi hari ini, kalau kita melihat bagaimana percakapan Daud di dalam doanya kepada Tuhan, Daud menunjukkan bagaimana ketika dia berserah kepada Tuhan ada ketenangan di dalam dirinya. Ketenangan itu yang membuat dia semakin setia dan mampu melihat segala kebaikan Tuhan yang dia rasakan di dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Tidak ada manusia yang tidak ada pergumulannya. Tidak ada manusia yang lepas dari masalah kehidupan yang kita alami. Tapi hidup kita bukan milik dunia ini. Hidup kita milik Allah. Kita selalu meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita meminta kepada Tuhan, jangan egois, hanya tahu meminta dan meminta dan meminta lagi kepada Tuhan. Tapi berdoalah kepada Tuhan, sebagaimana kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang kita nyatakan di dalam hidup kita. Agar melalui pertolongan Tuhan, walaupun begitu banyak persoalan yang kita hadapi, tapi iman dan pengharapan kita kepadanya tidak boleh bergeser oleh kehidupan yang tidak seperti yang kita ingini. Hidup kita bukan seperti yang kita ingini, saudaraku. Tapi hidup kita adalah seperti yang Tuhan ingini terjadi bagi diri kita. Bagaimana mungkin bisa itu terjadi? Minta kekuatan dan petunjuk kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan hadir bagi diri kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat segala kebaikan, pertolongan, dan kuasa Tuhan yang menopang hidup kami. Doa yang benar yang harus kami panjatkan Tuhan. Kami selalu mengoreksi diri kami. Sejauh mana kami mampu melakukan kehendak-Mu Bapa. Mampukan kami di relung hati kami yang paling dalam agar kami tetap memakai hati kami, pikiran kami, dan seluruh tingkah laku kami untuk dapat berjalan sesuai dengan layaknya anak Tuhan yang berjalan dalam kehidupan duniawi ini. Bapa di sorga, kami rindu berdoa buat semua orang yang tetap bergabung bersama kami di channel YouTube Klasi Jakarta Kalimantan. Sapaan teduh yang dilakukan ini Tuhan, banyak sekali menolong jiwa-jiwa untuk dapat rindu menyatakan bagaimana Engkau baik, kemahakuasaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, izinkan lawatan-Mu mampukan kami semua, mampukan seluruh anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, dan bagaimanapun kondisi kehidupannya. Lawat semua jemaat-Mu Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan, dan yang sangat kami butuhkan saat ini Tuhan, ajar kami Bapa menghitung hari-hari, bagaimana kami merasakan kekuatan yang berasal dari Engkau. Dan kami merasakan kami tidak pernah ditinggalkan oleh kuasa-Mu. Sehingga kami diberikan kemampuan hikmat sorgawi yang mengatur langkah kami dan setiap sisi kehidupan kami. Bapa di sorga, pada pagi hari ini terkhusus kami mau berdoa. Buat Runggun Studio Alam adalah salah satu runggun yang ada di sejajaran Klasi Jakarta Kalimantan. Kami mau mendoakan perjalanan pelayanan yang ada di Runggun Studio Alam. Engkau sudah menempatkan dan memilih orang-orang yang Engkau pakai Tuhan. Baik dari keluarga Pendeta Deci Sembiring. Begitu juga dengan seluruh majelis dan keluarganya. Bapa, orang-orang yang Engkau pilih pasti Engkau bekali. Pasti Engkau menyatakan kuasa-Mu untuk Kau berikan kemampuan
bagi setiap majelis dan pendeta yang melayani di Runggun Studio Alam. Agar bagaimana menjalankan tugas di dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu Tuhan di Studio Alam ini. Semua bisa dan boleh berjalan dengan baik. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, pengurusan izin mendirikan bangunan gereja. Ini adalah satu proses yang perlu kami doakan selalu Bapa. Agar lahan yang sudah dimiliki itu saatnya nanti boleh mendirikan bangunan secara fisik rumah ibadah di Runggun Studio Alam. Mampukan setiap jemaat yang selalu rindu untuk selalu berjuang, berdoa, agar apa yang mereka inginkan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan Kau izinkan untuk terlaksana, diterima, dan dinikmati dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang ada di Runggun ini. Mari Tuhan, semua rencana dan kerinduan yang ada di dalam pelayanan di GBKP Runggun Studio Alam agar boleh berjalan dengan baik. Saatnya titik terang keberlangsungan pembangunan rumah ibadah itu dapat terlaksanakan. Semua bisa berjalan dengan baik karena Engkau Tuhan ada di depan kami yang menuntun mengarahkan kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Studio Alam. Jika ada yang berbeban berat, jika ada yang sakit Tuhan, jika ada dalam proses pemulihan, mari Bapa lawat jemaat-Mu, pulihkan mereka semua. Ajar mereka akan kuasa dan kebaikan-Mu, mampukan mereka melakukan kehidupan mereka dalam situasi apapun yang mereka alami saat ini, sebagaimana layaknya sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau melawat Runggun Studio Alam, melawat seluruh anak-anak Tuhan, melawat bangsa dan negara kami, agar kami tetap damai dan aman dalam pimpinan dan kasih Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.